ini kan sudah diperkenalkan dan diuji coba berjalan di Blitar. Bersama Pak Ansar tadi laporannya sudah 2.000-an petani sama Pak Kadis Blitar. Nah, kita nyoba untuk uji coba demplot, uji coba ya untuk penelitian. Kita cek lagi di tempat lain. Salah satunya di Blora. Besok kita coba di Grobogan, di Sragen, Klaten dan lainnya. Mesti multi lokasi kita cek. Hasilnya kayak apa ada beda atau tidak. Ini dalam rangka uji coba dan riset. Kita teliti bagaimana kondisinya. Karena kita yakin rumput tiap daerah juga ada variasi. Apakah bisa dan bagaimana trik-triknya ada. Ini ujinya juga before after. Bagaimana kondisi tanah sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Bagaimana kondisi tanaman hasilnya dengan perlakuan maupun tidak perlakuan. Ini ada skala-skala demplotnya. Kita coba. Dan kita didampingi oleh peneliti, ada dari ITB, UGM, kemudian dari IPB, dan dari riset-riset Kementerian Pertanian yang ada selama ini. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Blora menyampaikan terima kasih apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Dirjen dan juga rombongan dan juga inovasi soal biosaka ini. Semoga nanti bisa diterapkan di Blora dan bisa menjadi percontohan ke depan. Ini sangat kita tunggu-tunggu inovasi-inovasi seperti ini agar produksi pertaniannya meningkat dengan teknologi ramah lingkungan yang ada. Melihat potensi di Blora gimana, Pak? Saya yakin kalau nanti ini bisa berhasil di tempat ini, biasanya orang Blora itu kalau udah ada contohnya, biasanya akan diikuti oleh yang lainnya. Yang penting dari pemerintah akan mendampingi, termasuk nanti bagaimana pemasarannya pasca panen nantinya. Harapan ke depan Pak petani Blora di sini? Harapan ke depan dengan inovasi ini akan semakin giat bertaninya karena Blora ini salah satu lumbung padi yang ada di Jawa Tengah. Kapasitas produksinya diharapkan dengan teknologi yang akan semakin meningkat. Audio Jungle. Pak, pengaruh nggak Pak metiknya pakai alat sama tangan? Enggak pengaruh. Nggak pengaruh ya? Boleh ya? Boleh. Itu jamnya sendiri? Nggak ada masalah. Kapanpun ada, tapi dia terus gantian soalnya. Karena kan ini terus tumbuh. Ya. Kadang ada yang siap, kadang ada yang enggak. Tapi mungkin ini besok sudah bisa dipakai. Ini kan kita masih hari ini belum. Ya terus seperti itu. Yang bagus ya bagaimana, yang jelek ya bagaimana? Nah, ini kan daunnya sudah lebar, Pak. Tapi masih kaku toh. Nggak boleh itu? Nah, Nggak bagus? ini belum. Besok kemungkinan bisa. Oh gitu. Nah, kalau yang saya ambil ini sudah ini tapi sudah lemes ya. Bagus ya. Nanti kita uji. Harus ngerti ini penyuluh. Nah, ini harus paham, benar paham. Penjurus sini Ya, Pak. Harus ngajarin nanti. Pak Wandi sini, Pak Wandi. Sekian, Pak. Opo. Ya nggak apa-apa, teman. Nah, ini kadang dari jauh kelihatan bagus. Dari dekat kan bermasalah ya. Ini bermasalah. Nah, ini sudah nggak kita lihat. Nggak bisa. Sudah nggak kita pakai, Pak. Oh, yang itu bisa, Pak. Pojoknya jelek ya? Ada amanya, ada Ini ada amanya. hama toh. Dipotong dibandingkan. Nih, ada hama nih. Oh iya. Jadi pupuknya sudah terganggu. Nah, ini sudah nggak saya pakai. Sudah bengkok, ada hama. Ini hama juga ini. Nggak sempurna. Sudah nggak sempurna. Nah, ini jadi Ini Mas Ansar. Dipilih ada nggak? kalau dalam satu batang ada hama. Nggak boleh ya? Kalau hanya prosesnya saja yang terganggu, sebelah situ bisa dipakai. Tapi kalau ada hama kita tinggal semua. Ini contoh nggak bisa juga. Oh gitu ya. Satu rumah tangga itu berapa? Harus langsung. Nanti coba kita lihat. Ini Mas Asar. Nggak bisa juga. Ini bisa, Pak. Oh, bisa lah. Ini bisa. Yang ini. Oh, yang ini. Masih tapi daun seadanya. Tuh Mbah, satu batang yang sama rantingnya beda, ada yang bisa ada yang enggak itu Ada ya? yang bisa, ada yang Coba tunjukin ulangi lagi ciri-cirinya yang enggak bisa sini supaya paham. Nah, Ini ini kan belum, Pak. Belum keluar ya. oh, Ini kita nggak tahu ini akan terganggu atau tidak. Kita lihatnya besok. enggak kalau ini ada ininya hewan-hewan. Ini nggak Belum Iwan, Pak. maksimal Telek ya? burung ini, Pak. Telek burung. Jadi ini akan tahu. Kalau ini kan sudah jelas keluar normal. Oh gitu. Ya. Kalau ini kita belum tahu besok normal atau tidak. Oh iya. Kalau ini bisa. Kelihatan. Mana lagi? Coba lihat ujungnya Nah. yang bisa tadi. Ini sudah jelas. Aman dia, Pak. Kalau ini kan masih putih. Yo, Besok yo. akan dia menyesuaikan ujungnya dengan putih cuaca ya? atau tidak. Oh, iya. Nah, daun yang kedua kan ini sudah menguning, Pak. Yang ini kan aman. Ini masih hijau. Nah, Oke. Tapi boleh ya? Boleh ya Pak Ansar? Tadi ini kan belum boleh. Ini tipe tek boleh ya tadi ya? boleh. Oh boleh. Kalau dia nggak dimakan hama,
satu batang misalnya sini siap, sini siap, sini enggak, itu bisa diambil. Tapi kalau satu batang ini ada yang dimakan hama, kita tinggal. Oh gitu. Nah, Mana yang ini siap? kan bermasalah. Ini Ini bermasalah, ini bermasalah. Ini aman. Ini yang aman. Jangan keliru. Jangan keliru, Pak. Betul Pak. Nah, apalagi Apa ini daun apa ini? ini sudah nggak bisa, Pak. Yang tadi itu. Ini sudah nggak bisa semuanya. Sudah nggak bisa. Coba tanyakan, coba Ini tanyakan. sudah nggak bisa. Mohon maaf. Bang Ansar, Mas ini bisa nggak ini? Ini nggak bisa. Ini. Nah, ini bisa. Oh, pinter Mas Ega. Ini kita harus amati, Pak. Jadi pupus normal itu juga belum tentu bisa. Ternyata ada hama. Oh iya. Nah, Bolong. Amanya seperti apa? Bolong itu? Iki Oh lagi ini balik. bercak ini ya? cabuk. Oh cabuk. Nah, ini kalau kita pakai bahan, Pak, misalnya disemprot ke cabai, dalam waktu 1 malam itu hamanya di cabai wis seperti ini, Pak. Malah kebalik kan? Malah menarik hama. Menarik hama. Ini undang, Pak. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Jadi jangan sampai Jangan dipilih yang ada sedikit hama. Dimakan belalang aja, Pak. Betul, Ini Pak kita Gun. pakai. Paham ya, Pak Ketika Gun? dimakan belalang kita pakai. Besok wis diserang belalang, Pak. Termasuk di padi. Nah, makanya harus yang benar-benar prima. Ini kan nggak ketahuan ya. Bener-bener yang perfect. Pak Toto jalan sih Google. Bisa Ya, itu. nggak ada bisa, Pak. Bisa. Ini kan Apa? Nah, ini misalnya di sini bagus nggak kena hama tadi. Iya. Ini ada hamanya, udah buang semua, Pak. Dibuang semua. Ini wis buang semua. Nah, ini sampai 3 km kelilingnya biasanya hamanya sama. Oh kena ya? 3 km keliling itu hamanya sama. Pada tanaman yang sama atau tanaman lain juga bisa? Pada tanaman yang sama. Pada tanaman Jadi yang nggak bisa sama. dipakai. Hari ini nggak bisa, Pak. Kenapa? Hari ini nggak bisa. Hari ini nggak bisa dibuat. Yang ini. Heeh. Masalahnya apa Pak? Kenapa? Ini bagus semangat. Nggak prima, Pak. Ini ada jamur loh, Pak. Oh kuning itu. Ini sudah ada jamur. Tanaman sehat bisa. Ya, kalau tanamannya sehat bisa. Tapi kalau sudah ada jamur, dia pemicu, Pak, terinfeksi. Nanti inang. Kalau gini normal Pak ya. Ini warawari, Pak. Jadi memang saya itu sering, Pak, nyari 1 hari. Kadang-kadang nggak dapat kalau gitu ya. Pupusnya terganggu kalau ini, Pak. Bengkok toh. Kadang nyari 1 hari itu hanya dapat 1 kresek kecil karena memang harus benar-benar milih. Nah, itu bisa. Kalau lubang belalang nggak masalah Pak ya. Ini, Pak, indikator hama. Kalau 1 batang ini dimakan belalang, hanya 1 titik dan nggak dilanjutkan lagi, itu bisa dipakai. Tapi kalau langsung ada serangan, wah itu kita tinggal. Misalnya makan sini, sana ada lagi, wah itu sudah Nggak bisa jamin dipakai. itu di, Walaupun ada yang sehat itu ya. walaupun ada yang sehat. Sip. Itu belum mekar penuh itu. Bisa nggak itu? Tapi sehat Bu. Coba. Kayaknya nggak bisa sih. Harus teliti juga ternyata. Tapi aku pasti Oh, nggak gampang, Pak. Nggak bisa ya. Daun pisang bisa nggak Bang? Enggak, itu nggak bisa lagi. Nggak bisa. sekarang. Tapi Biasanya bisa. biasanya bisa ya. Bisa. Ini memang coba cari lagi. Pelabung bisa ya, Pak? Boleh. Mana pohon? Sebenarnya mana pohonnya? Sebelah sana, Pak. Ya udah. Di sini banyak duri, Pak. Oh, lagi enggak? Bisa nggak Mas? Enggak bagus. Udah bagus. Ini daun kelar ya? Bukan? Jalan sayur. Itu yang agak layu itu juga bisa itu. Mana? Itu jadi ambil itu. Enggak layu. Nggak apa-apa itu. Enggak layu. Karena siapa? Tuh ini Pak Anjar bisa? Ini. Minimal berapa? Enggak bisa, Pak. Ini kan sakit semua ini. Ini bisa nggak? Ini tadi pagi bisa, sekarang wis lewat. Oh gitu. Ada jam-jam Berarti Hah? kondisi. jam-jam. Kita nggak ada aturan jam sih sebenarnya. Yang kita ambil itu
kesiapan tanaman, makanya setiap jam ini Berubah. tanamannya terus berubah. Tapi kita bisa ngambil kapanpun. Minimal berapa daun? Minimal 5 daun kalau jumlahnya sudah banyak. Kalau jumlahnya sedikit minimal 5 jenis. Kalau jumlahnya ini sudah cukup. Kalau Berapa banyak, jenis tadi? Berapa? 5, 7? kalau ini sudah Lebih ya? nanti kita hitung. Iya, Kurang. Oke, coba kalori yang sebelah. Maaf ya. Bang Bayu, Bang Bayu. Jenisnya bebas, yang penting Jenisnya bebas, yang penting sehat. Itu daunnya aja apa ranting-rantingnya juga, Bang? Ranting-rantingnya juga. Audio Jungle. Jelasin Pak, bagaimana sih? Iya, yang jelas kesimpulan sementara yang kita pakai ini bukan pupuk. Tapi ini semacam katalis atau booster gitu ya. Kalau istilah di biological engineering ini namanya elisitor. Nah, kita buktikan terus, kita kaji terus. Karena kita lihat di Blitar sudah ada manfaat langsung yang dilihat langsung oleh para petani, baik itu tanaman melon, tanaman kedelai, jagung, dan padi. Termasuk kondisi tanahnya yang berbeda lebih baik. Untuk target uji cobanya, Den? Ya kita coba di beberapa daerah dan demplotnya nggak besar-besar juga kok, karena kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Luasannya Kita berapa masih Pak demplot ini? ada nanti ukuran-ukurannya di lapangan kita lihat sendiri, yang nantilah sabar. Nggak luas-luas tapi cukup untuk skala riset atau demplot uji coba. Ya. Begini, saya apresiasi sekali terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan para petani. Dan ini sesuai arahan Bapak Menteri. Kita jangan biasa-biasa saja, hari esok harus lebih baik, harus banyak kreativitas dan inovasi. Tapi by the way, arahan Pak Menteri juga kita teliti, cek dan recheck. Ini salah satu proses untuk meneliti lebih lanjut, ngajak pakar-pakar dari perguruan tinggi, para periset, akademisi, kita bersatu mengecek bagaimana secara saintifik ini. Dan kita jalan terus, hari esok harus lebih baik, menuju swasembada pangan. Indonesia Fit to Work, insya Allah kita kejar Iya. itu. Pak Prof, terakhir seberapa besar dukungannya penjenengan terhadap temuannya Pak Ansar Oh ini? iya, saya yang pertama kali saintis, saya juga katakan tadi, tapi saya bilang ya, saya ini waktu saya katakan saya dari ITB, dari Groningen, meneliti dengan penerima Nobel, sebenarnya saya ingin menunjukkan saya ini tidak asal-asalan loh. Teman saya di Belanda itu penerima Nobel ya, sehingga mereka itu tuh penelitian Nobel itu kan pasti ada manfaatnya. Saya melihat penelitian Mas ini juga manfaatnya besar sekali. Jadi saya melihat manfaatnya besar sekali. Saya itu fungsi apa? Saya coba menjelaskan. Saya itu memberikan penjelasannya aja. Jadi bahwa ini bukan menjelaskan supaya orang makin bisa menerima. Tentu suatu saat bisa lebih baik. Saya berharap mungkin ada produk-produk lain nanti yang bisa kita kembangkan. Jadi sangat-sangat mendukung dan saya ada backupnya. Saya siap menjelaskan ke teman-teman yang udah biasa dengan pupuk nggak bisa mengerti. Saya menjelaskan. Jadi saya ulangi ya. Ini adalah sinyal. Dengan sinyal ini ekspresi gen yang ada di tubuh kita itu jadi berubah. Yang tadinya menghasilkan A menghasilkan B. Jadi jangan lupa epigenetik itu prekursornya, bahan bakunya itu sama. Tapi kalau pikirannya baik, itu jadi menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kalau pikirannya tidak baik, menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Ya, jadi saya udah lihat tadi hasil pertanian, tapi yang mereka uji itu pasti NPK, pupuk, hormon. Itu bilang yang diujinya itu adalah elisitor. Jadi elisitornya itu apa? Dengan menguji elisitornya itu kita makin tahu tentu elisitor mana yang didapat dari tanaman itu. Jadi jangan menguji itu. Dan itu sudah ada publikasi. Prof, ini kan tidak mudah meyakinkan para peneliti, akademisi, petani. Ini harapannya Profesor gimana ini? Pasti pelan-pelan ya. Yang paling penting bagi saya itu saya nggak ingin meyakinkan, tapi ini jangan dihambat itu aja. Yeah. Jadi ini ada suatu hasilnya, tugas kita menjelaskan aja. Jadi saya nggak terlalu melihat itu. Selama petaninya makmur nggak menggunakan pupuk, kenapa kita harus repot-repot? Iya, keren. As simple as that. Gitu. Kita hanya mencari penjelasan aja. Jadi kalau saya sendiri kan baru paham beberapa minggu ini ya, bahwa ini sebuah elisitor ternyata bukan pupuk. Nah, berarti kalau ini ternyata bukan pupuk, alangkah bersyukurnya kita, ternyata alam kita masih subur, Pak. Masih subur. Ternyata dengan petani di Blitar yang mengurangi pupuk, ada yang hanya menggunakan pupuk 10%, 20%,
maksimal 30% itu juga hasilnya bagus gitu loh. Ada yang hanya biosakat sama sedikit pupuk kandang, itu juga hasilnya bagus. Nah, untuk pelaku organik sendiri di Blitar kan ada komunitas organik. Mereka benar-benar tidak menggunakan pupuk kimia. Ada yang mencoba sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia dan tidak menggunakan pupuk kandang. Alhamdulillah kalau itu organik harganya juga jauh lebih tinggi. Terus hasilnya kita tidak jauh menurun dari yang biasanya. Terus apalagi yang sebelah-sebelahnya juga pupuk kimia dan kita yang hanya menggunakan ini. Hasilnya juga nggak begitu selisih signifikan. Artinya itu membuktikan bahwa ya alhamdulillah lah negeri kita ini masih subur. Pak. Ini betul-betul ikhtiar, insya Allah hari esok ada kemajuan. Pesan Pak Menteri, seluruh petani, seluruh dinas, penyuluh saya semua harus mempunyai kreativitas, harus berinovasi. Hari esok harus lebih baik daripada sekarang. Jangan linear aja dari dulu bapak begitu. Tolong naik kelas. Salam dari Pak Menteri untuk kita semua. Pak Menteri berharap Blora menjadi percontohannya se-Indonesia. Audio Jungle.